kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Hebat. Coba kita tes semangat dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Siap. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Juan, Hadir, Bu. Juwita, Hadir, Bu. Nahda. Hadir, Bu. Berarti semua hadir ya. Iya, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Selesai. Baik anak-anak, materi kita hari ini tentang puasa. Di sini siapa yang pernah berpuasa Ramadan? Saya, Bu. Alhamdulillah semua sudah pernah berpuasa ya. Kalau yang puasanya penuh? Oh, belum ada. Tidak apa-apa, nanti kedepannya puasanya ditingkatkan lagi ya. Baik, Bu. Biar dapat pahala yang banyak. Puasa itu rukun Islam keberapa dulu? 4, Bu. Ayo sama-sama sebutkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan salat. 3, membayar zakat. 4, berpuasa pada bulan Ramadan. 5, naik haji bagi orang yang mampu. Masya Allah. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini tentang puasa, di mana tujuan utama pembelajaran kita ini adalah untuk membentuk peserta didik menjadi anak-anak yang bertakwa dan berakhlak mulia. Pembelajaran ini dirancang agar kalian dapat memahami tata cara ibadah puasa, menumbuhkan solidaritas antar sesama, serta mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Semua sudah bawa Al-Quran? Sudah, Bu. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 183. Sudah? Sudah, Bu. Ayo baca sama-sama. Ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sudah tahu kan isi surahnya? Sudah, Bu. Ibu mau bertanya dulu, mengapa Allah memerintahkan puasa? Saya, Bu. Iya, Nahda silakan. Supaya mencegah perbuatan mungkar, Bu. Ada lagi? Mendekatkan diri kepada Allah, Bu. Supaya kita bertakwa kepada Allah, Bu. Semua jawabannya betul. Allah memerintahkan puasa bukan tanpa tujuan, tetapi untuk kebaikan manusia sendiri, baik secara spiritual, moral, maupun sosial. Intinya, dalam Islam, puasa bukan sekedar ritual menahan lapar, tetapi sebuah latihan menyeluruh untuk membentuk manusia yang lebih sadar diri, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah.
Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari puasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, serta mengendalikan diri dari segala godaan. Puasa memiliki arti penting yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Selain sebagai wujud ibadah kepada Allah, puasa juga memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara personal maupun sosial. Secara personal, puasa membantu memperkuat keyakinan dan ketakwaan individu. Dengan melaksanakan puasa dengan kesadaran dan ketulusan hati, seseorang dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kepuasan batin yang mendalam. Dari segi sosial, puasa mengajarkan nilai-nilai solidaritas, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Selama bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan amal yang bertujuan untuk membantu yang membutuhkan, seperti memberikan bantuan makanan kepada fakir miskin, berbagi rezeki dengan sesama, dan menyumbangkan harta untuk kegiatan amal. Dalam agama Islam, puasa memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama, puasa wajib. Contohnya, puasa di bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat. Dalam hadis Rasulullah, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, puasa sunnah. Contohnya, puasa Senin dan Kamis, atau puasa Arafah dan puasa Syawal, dikerjakan untuk mendapatkan pahala tambahan. Dan yang ketiga, puasa nazar dan kafarah, dilakukan karena janji tertentu atau sebagai tembusan atas pelanggaran tertentu. Adapun syarat wajib puasa, yakni beragama Islam, berakal sehat, mampu menjalankan puasa, dan sudah balik. Apa itu balik, Bu? Balik ini berarti sudah Puasa. sudah dewasa. Jadi inti yang bisa kita pelajari dari puasa adalah kesabaran, sabar dengan segala hal. Karena lonceng sudah berbunyi, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Masih, Bu, tentang puasa. Coba Ibu tanya, puasa ada berapa jenis? 3. Apa saja? Puasa wajib, puasa sunnah, puasa nazar, dan kafarah. Puasa wajib seperti apa? Puasa Ramadan, Puasa sunnah puasa Senin dan Kamis, atau puasa Arafah dan puasa Syawal. Terus untuk apa berpuasa pada Senin Kamis? untuk mendapatkan pahala tambahan. Kalau puasa nazar dan kafarah Dilakukan karena janji. atau atas pelanggaran tertentu. Masya Allah, masih ingat ternyata. Mau lanjut nggak materinya? Mau, Bu. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Mau? Mau, Bu. Hafal lagu Aram Samsam? Hafal, Bu. 1, 2, 3. Aram sam-sam, guli 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 ram sam-sam. Aram sam-sam, guli 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 ram sam-sam. Arafi, guli 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 ram sam-sam. Lebih cepat. Aram sam-sam, guli 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 ram sam-sam. Aram sam-sam, guli 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 ram sam-sam. Arafi, guli 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 ram
aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, arafi arafi, guli 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 ram sam sam. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita kembali ke materi. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang rukun puasa. Rukun puasa adalah unsur utama yang wajib dipenuhi agar ibadah puasa sah di mata syariat. Dalam fikih Islam, khususnya mazhab Syafi'i, rukun puasa hanya ada dua. Yang pertama, niat. Niat puasa merupakan bentuk kesadaran hati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuannya ada tiga. Yang pertama, waktu untuk puasa wajib seperti puasa Ramadan. Niat harus dipasang setiap malam sebelum takbir fajar. Yang kedua, niat puasa Ramadan. Tahu niat puasa Ramadan? Tahu Bu. Coba. Nawaitu sauma gadin famadari fardhi syahri ramadana azizan lillahi ta'ala. Betul. Dan yang ketiga, letak. Maksudnya inti niat berada di dalam hati. Melafalkannya tidak wajib, tetapi sangat membantu menghadirkan kesungguhan. Dan yang kedua, dari rukun puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ketentuannya ada dua. Yang pertama, waktu. Dimulai sejak terbit fajar atau waktu subuh hingga terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Yang kedua, hal yang harus dihindari selama berpuasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal lain yang dapat membatalkan puasa. Sampai di sini materi kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya Bu. Juan, silahkan. Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ibu jawab ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa yakni makan dan minum dengan sengaja. Misalnya, si Juita tadi sahur. Ketika siang hari perutnya lapar. Karena sudah tidak tahan, dia makan. Maka puasanya batal, tidak dapat pahala. Kedua, muntah dengan sengaja. Misalnya, ketika si Nahda lagi puasa, tenggorokannya dicolok-colok sehingga si Nahda muntah dengan sengaja. Maka puasanya juga batal. Paham ya? Paham Bu. Ada lagi? Saya Bu, Iya, silahkan Nahda. bagaimana jika saya lagi puasa tidak disengaja minum air Bu? Apakah batal? Jawabannya tidak batal, puasanya tetap sah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, lalu ia makan dan minum, puasanya tetap sah. Maka hendaklah ia menyempurnakan kembali puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tidak batal ya. Ada lagi? Karena tidak ada, maka pembelajaran kita tentang puasa kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.